Ramadan ini tidak Allah berikan kecuali hanya untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu eman loh kalau kita ketemu Ramadan tapi nggak ketemu surga. Eman kita ini ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hal yang Allah berikan kepada kita sebagai umat terbaik, umat Nabi Muhammad khusus di bulan Ramadan, yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi terdahulu. Nabi dulu ada dapat, kita cuma umat dapat. Bayangkan, ada 5 perkara yang Allah berikan kepada kita. Nabi dulu nggak dapat, kita cuma umat. Akeh dusoe untuk lek ngeregani Ramadan tadi. Kalau dia memuliakan Ramadan. Apa itu? Malam pertama Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, dan Allah ketika memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya di malam pertama bulan Ramadan, lam yu'adzibhu abada. Allah nggak akan azab kita selama-lamanya, nggak di dunia, nggak di akhirat. Karena itu dianjurkan kalau kita malam pertama bulan Ramadan itu sholat 4 rakaat. Malam pertama bulan Ramadan sering sholat 4 rakaat, yang mana rakaat pertama itu baca ayat pertama sampai ayat ke-10 daripada surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat pertama sampai ayat ke-10. Rakaat kedua setelah Fatihah baca ayat ke-11 sampai ayat ke-17. Berdiri lagi, rakaat ketiga setelah baca Fatihah baca surat Al-Fatihah ayat 18 sampai 26. Ayat terakhir setelah Fatihah 27 sampai 29. Nggak hafal, Beb? Bawa Al-Quran. Bawa Al-Quran. Nggak apa-apa. Sholat. Itu adalah salah satu cara buat kita untuk nyambut malam pertama bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan pancaran kasih sayang dari Allah, yang itu adalah merupakan indikator tanda bahwa kita selamat dunia akhirat. Ini yang pertama yang Allah berikan kepada kita, Nabi dulu nggak dapat. Perkara kedua adalah Allah berikan kepada kita la khalufu fami shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut kita, ababnya kita ketika kita puasa itu kan nggak enak ya. Masih gak poso yo gak enak. Itu lebih afdol, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Karena itu makruh hukumnya. Kalau kita selepas duhur pakai siwak. Jangan gak tahu siwakan deh kon kira. Masuk di kadari makruh jangan gak tahu nglakoni wae masalahnya. Ya, makruh. Sholat subuh pakai siwak, tak apa-apa. Sholat zuhur, jangan. Sholat asar, jangan. Sholat maghrib isya, jelas, mari buka, so siwakan. Lek 5 waktu gak siwakan belas ya nggak bisa. Waktunya sunnah ya sunnah, waktunya makruh ya makruh, waktunya ngelakukan ya lakukan, waktunya tinggalkan. Ada lagi pendapat di antara ulama, kalau asar, kalau zuhur masih nggak apa-apa, sholat zuhur pakai siwak nggak apa-apa, asar jangan, maghrib isya siwakan lagi. Ada lagi pendapat di antara ulama, nggak makruh, siwakan 5 waktu boleh. Khilaf di antara ulama, cuman pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling kuat, zuhur asar jangan siwakan. Jelas ya, agar tidak hilang fadilah wanginya minyak kasturi nanti di akhirat. Cuman kembali kepada khilaf. Maka duhur siwakan, asar siwakan. Oh, gak tau ngaji gitu rupane. Senin gak teko iki dipahami lho, khilaf. Ayo. Khilaf. Anda ngamakan yang enggak muktamad, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Khilaf di antara ulama. Itu perkara kedua yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang tidak Allah berikan kepada Nabi terdahulu. Nabi terdahulu juga puasa. Cuman fadilah bau mulut yang nggak enak diganti dengan minyak kasturi, wanginya nanti di akhirat nggak dapat mereka, para nabi. Kita yang dapat. Umat lu badal. Nabi kalah. Ya tetap Nabi lebih mulia daripada kita. Cuman ini menunjukkan bagaimana kemuliaan kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah para malaikat senantiasa memintakan ampun untuk kita. Bayangkan, sepanjang malam, setiap hari, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, mulai awal tarawih sampai takbiran, setiap malam para malaikat memintakan ampun
untuk kita. Nah, kalau kita minta ampun, antara ya, antara tidak, antara diterima atau ditolak, antara dikasih, dikasih. Tapi kalau sudah malaikat, tapi sekali lagi tidak malaikat memintakan ampun kepada Allah kecuali khusus kepada mereka yang ngeragani Ramadan, yang menghargai umur demi umur, detik demi detik hidupnya dia ada di bulan Ramadan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, karena itu orang beriman mana yang gak seneng dengan pintu surga dibuka lebar-lebar? Pendosa yang mana yang gak seneng ketemu Ramadan sementara pintu neraka ditutup rapat-rapat? Orang berakal yang mana? Orang cerdas yang mana yang gak seneng kapan ketemu Ramadan? Yang namanya setan dibelenggu. Karena itu man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang senang ketemu Ramadan, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Pertanyaannya, gak gampang senang ketemu Ramadan itu. Kadang-kadang baru terawih pertama harus gawe status H-29 kok kadang-kadang ya. Jare ini seneng gretek. Minta panjang umur ketemu Ramadan, tapi kapan ketemu Ramadan? Kapan hari ini di Ramadan ditenteni. Sama kalau jenengan ngomong sama kiai, kiai, monggo, binara kan griyo, muliakan kami kiai. Anda kalau datang ke rumah saya seneng, wah saya sambut. Masya Allah, tola al-badru luar biasa. Begitu yai nyampe ada di rumah hanya jam 2 jam, jenengan badhe kondur kapan yai? Ya apa sih? Jari ini dintenteni. Lah kok dinteni mulai nih? Masa tamu mulia diperlakukan seperti itu? Ya Allah, Ramadan, ya Ramadan, kapan ketemu? H-29. Waduh. Bukan Al-Quran 1 juz, hari kedua 2 juz, hari ketiga enggak, H-29. Gitu. Enggak gampang. Kalau bikin slogan di masjid gampang. Marhaban, bulan mulia, bulan suci, bulan ampun, gampang. Tapi bicara senengnya hati gak gampang. Makanya malaikat mintakan ampun gak semua orang, tapi kepada mereka yang betul-betul taat, ngeregani waktunya dia ada di bulan Ramadan. Perkara yang lain yang Allah berikan kepada kita khusus di bulan Ramadan yang gak Allah berikan kepada para nabi terdahulu adalah fa innallaha azza wa jalla ya'muru jannatah. Allah memberikan perintah kepada surga. Surga, ista'iddi wa tazayyani, bersiap-siaplah, berhias dirilah kamu wahai surga, karena sebentar lagi akan datang yang namanya kiamat. Sehingga hamba-hambaku ini, kita kan umat akhir zaman, udah dekat dengan yang namanya kiamat. Sebentar lagi akan datang yang namanya kiamat, maka hamba-hambaku yang amal ibadahnya aku terima, yang Ramadannya mereka bernilai pahala, mereka mendapatkan ampunan rahmat daripada aku, jaminan terbebas daripada api neraka, akan masuk ke dalam kamu wahai surga. Ista'iddi wa tazayyani, bersiap-siaplah dan berhias-hias dirilah kamu wahai surga. Mereka hambaku yang mereka memanfaatkan umurnya untuk taat kepada Allah, sebentar lagi dengan kiamat akan selesai daripada taatnya dunia, daripada payah dan capeknya mereka hidup di atas dunia, masuk ke dalam rumahku yaitu surga, dan masuk ke dalam kemuliaanku yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah total mulai awal Ramadan sampai berapa jumlah manusia yang Allah merdekakan daripada api neraka, maka di malam itu juga jumlah yang sama Allah merdekakan mereka daripada api neraka, didobeli kalau sudah malam takbiran. Makanya jangan sampai malam takbiran malam kita untuk balas dendam kemaksiatan. Jangan wis wayahe melek untuk takbiran, lek gak turu baru itu namanya ibadah. Timbangane keluyuran tapi gak jelas, sing takbiran kasete, sing mlebu surga kasete Pak Montor, ayo malam takbiran nih, syiar Islam. Kau no, kaset sing khatam takbiran nih. Ngapunten kalau Masjid Darussalam insya Allah. Kadang-kadang masjid yang lain itu masih takmir ya. Wes kaset itu wes. Ambil cili-cili. Iya. Remasnya, no. Takmirnya hilang. Sing mlebu surga sapa sih? Dibagi begitu.
aku ya iya dibagilah. Oh jam sekian sampai jam sekian yang bertugas fulan. Jam sekian sampai segini dilanjutkan sama fulan sampai jam berapa misalnya gitu. Apa? Enggak. Hilang kabeh. Kaset tok sing buruk. Kosong plong. Nah, karena itu mudah-mudahan Allah bukan hanya panjangkan umurnya kita, Allah bukan hanya sehatkan kita, Allah bukan hanya selamatkan kita, Allah bukan hanya afiatkan kita, tapi Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga umurnya kita menjadi umur yang manfaat barokah, sehat afiatnya selamatnya kita menjadi sehat afiat selamat yang manfaat barokah zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.